Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Bagaimana ke depan ini? Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak, nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa?
untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan. Yang langkah di pasaran. Sama tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog, Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Malu kami di DPR ini Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat.